Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang saya hormati mungkin hari ini Bu Warek hadir, Bu Erna, eh, lalu Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, atau yang mewakili dari tim kurikulum atau tim dosen. Eh, Hari ini di Jumat 20 Juni 2026 kita mau mencoba untuk mensosialisasikan Excel yang ketiga atau Excel 1C. Di mana Excel 1C ini udah langsung masuk ke teknis gitu ya Bapak Ibu. Biar nanti eh, Bapak Ibu semua bisa melanjutkan ke step berikutnya. Karena harusnya berdasarkan presentasi kemarin itu sudah luar biasa sekali progresnya gitu ya. Mungkin nanti ada yang belum progres atau belum presentasi, nanti bisa kita sesuaikan kembali gitu ya. eh Alhamdulillah nggak nyangka sudah mau berapa bulan lagi menuju perkuliahan yang baru dan kurikulumnya juga harus fresh gitu ya. Harus sudah benar-benar baru gitu ya. Harus ada yang sesuatu yang unik gitu ya, karena terkait dengan nanti kita memasarkan atau menjual ke teman-teman mahasiswa yang baru gitu ya. Oke, jadi hari ini Excel 1C itu terkait dengan pengkodean mata kuliah gitu ya. Artinya sebelumnya mungkin Bapak Ibu tahun-tahun sebelumnya pengkodean itu dari Biro Administrasi Perkuliahan atau Pamarsani biasanya ya kita. Nah, sekarang di biro kami dari PPI gitu ya yang akan memberikan template pengkodean untuk mata kuliah yang akan diinputkan oleh tim teknis ke dalam SIA ya. Nanti akan dijelaskan sama Mas Fikar untuk terkait teknisnya. Nah, di dalam teknis itu nanti akan ada beberapa hal yang disampaikan sama Mas Fikar, termasuk Bapak Ibu nanti tektokan dengan siapa gitu ya, tim teknisnya itu ada siapa aja, terus ketentuan ngisi Excelnya kayak apa gitu ya. Nanti akan dijelaskan detailnya sama Mas Fikar. eh Nanti jangan lupa ada absen juga Bapak Ibu, mohon diisi gitu ya untuk dokumentasi kita terkait dengan progres kurikulum yang ada di Mercu Buana. Selanjutnya nanti ada ketentuan-ketentuan dari pengisian Excel yang perlu Bapak Ibu perhatikan agar tidak terjadi kesalahan gitu ya. Artinya kalau perubahan-perubahan nama mungkin masih oke gitu ya. Nantinya SKS dan nilai minimum juga SKS mungkin udah nggak bisa. Ketika nanti ada salah satu kesalahan gitu ya, nanti mau nggak mau harus membuat kode baru. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya sama Mas Fikar. Gitu ya. Jadi berharap Bapak Ibu hari ini bisa mengikuti. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga diperbolehkan. Gitu ya. Mungkin itu aja dari saya terkait dengan di opening ini. Mungkin sebelumnya dari Bu Warek ada yang mau disampaikan, Bu? Bu Erna? Apa enggak? Ya, Mas Hafiz, Ah, ada yang mau disampaikan, Bu? lanjut saja. Oh, Langsung, saya ikut monitor aja. baik. Ya, Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin selanjutnya kepada Mas Fikar boleh langsung menjelaskan teknisnya, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz untuk kesempatannya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, warahmatullahi suara wabarakatuh. saya sudah masuk jelas ya? Ya, Jelas, jelas. oke. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, dan yang saya hormati juga Bu Erna, yang ada Bu Warek, dan Bapak Ibu Sekprodi, Kaprodi, serta jajarannya, dan juga ada tim teknis di sini yang nanti saya akan perkenalkan sebelum saya menjelaskan terkait Excel yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hafiz. Mohon izin untuk share screen. Sebelumnya juga izin saya di dua device ya, Bu. Jadi karena yang satunya tidak ada uh, mic-nya, jadi kita di dua device. Mohon izin.
Baik, apakah sudah tertampil, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Ya. Baik. Di awal ini saya akan memperkenalkan dulu dari tim teknis input kurikulum baru 2025 agar nanti Bapak Ibu juga tahu kepada siapa atau dengan siapa bisa teknokan untuk pengisian atau jika ada pertanyaan terkait pengisian di Excel ini. Saya akan perkenalkan tim kita ini yang sudah ada surat tugasnya, itu ada 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, lalu ada Mas Indra Prastia dari PPI juga, lalu ada Pak Riki Yakub dari BAP, lalu ada Mas Fajar Hidayat dari BAP, ada Mbak Septi Aminah dari BOP, ada Dea Suci Amanda dari PPI, ada Mas Ferry Sandi dari BAP, dan ada Mas Denny Suryadharma dari BOP. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada kontak person dari mereka dan juga tertulis ya prodi-prodi yang dipegang atau ditanggungjawabkan ke beliau-beliau. Jadi nanti Bapak Ibu prodi bisa tektokan sesuai dengan PIC di sini. Contoh untuk saya sendiri nanti untuk program studi Sistem Informasi S1, Teknik Informatika S1, Magister Sains Data, dan Psikologi S1 itu koordinasinya ke saya untuk pengisian. Jadi jika ada pertanyaan terkait pengisian Excel yang nanti saya jelaskan, itu bisa langsung ditanyakan. Sebaliknya juga jika nanti ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan datanya ke tim kita, ke tim teknis, ketika kita ada kebingungan atau ada pertanyaan terkait isiannya, itu kita akan memfollow up ke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada Mas Indra, itu bertanggung jawab atas Prodi Ilmu Komunikasi S1, Magister Ilmu Komunikasi, dan juga Doktor Ilmu Komunikasi. Yang ketiga ada Pak Riki Yakub, itu bertanggung jawab pada Prodi Magister Teknik Elektro, Magister Arsitektur, Profesi Insinyur, Profesi Arsitektur, dan Doktor Teknik Elektro. Dan selanjutnya ada Mas Fajar, itu bertanggung jawab pada Prodi Arsitektur S1, Magister Teknik Sipil, Magister Teknik Industri, dan Magister Teknik Mesin. Selanjutnya ada Mbak Septi, itu ke Manajemen D3, Manajemen S1, dan Magister Manajemen. Selanjutnya ada Mbak Dea Suci, itu bertanggung jawab ke Prodi Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Interior. Bapak Ibu, ada suara saya apakah masuk? Suaranya Masuk Mas Speaker. Masuk ya? Oke. Masuk, terdengar Saya jelas. lanjutkan. Terputus-putus ya sinyalnya. Halo, apakah sudah lancar Bapak Ibu? Lancar, Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjutkan untuk Mas Ferry Sandi, itu bertanggung jawab pada Prodi Teknik Sipil S1, Teknik Industri S1, Teknik Mesin S1, dan Teknik Elektro S1. Lalu yang terakhir ada Mas Denny Suryadharma, itu bertanggung jawab pada Prodi Akuntansi S1, Magister Akuntansi, dan Doktor Manajemen. Jadi nanti Bapak Ibu Prodi sudah tahu nih harus tektokan ke siapa. Nanti ini file ini juga akan saya share, nanti dibantu Mas Indra untuk di-share di sini dan juga ada di link Google Drive-nya. Jadi untuk nomor kontak personnya juga sudah ada di sini, jadi nanti bisa WA-an. Sebaliknya nanti untuk Bapak Ibu Prodi jika kita belum tahu, nanti mohon izin kita akan meminta nomor Bapak Ibu Prodi untuk berkoordinasi. Selanjutnya yaitu deskripsi tugas singkat apa sih kita 8 orang tadi itu sebagai apa tugasnya. Nah, di sini tugas utamanya itu yang pertama berkoordinasi, menerima dan memverifikasi data Excel dari prodi yang nanti saya akan jelaskan. Yang kedua ada pemberian kode mata kuliah. Nah, pada saat di 2021 tadi juga Pak Hafiz sudah menjelaskan bahwa dulu pengisian kode atau pemberian kode mata kuliah itu
dari BAP atau tim kurikulumnya yang dulu, itu lalu dibalikan lagi ke prodi. Jadi agak ada makan waktu ya bolak-balik antara prodi dan tim pemberi mata kuliah. Untuk sekarang jadi sudah ada Excel-nya dan otomatis sudah ada pengkodean mata kuliahnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung menginputkan mata kuliah beserta kodenya untuk diinputkan ke SK kurikulumnya nanti atau dokumen kurikulum yang dibutuhkan. Lalu menginput data ke SIA, tugas tim teknis juga menginput data ke SIA ketika sudah dapat Excel atau file yang sudah Bapak Ibu isi. Lalu nanti ada melakukan validasi, itu kita memastikan apakah yang Bapak Ibu sudah isi itu sudah bisa kita inputkan ataupun masih ada typo dan lain-lain, itu akan kita validasi. Lalu juga yang terakhir koordinasi dan pelaporan. Nanti kita yang membantu koordinasi ke tim kurikulum dan juga mungkin ada ke tim PDPT-nya terkait pelaporannya. Seperti itu deskripsi tugasnya singkatnya, dan ini ada timeline inputnya Bapak Ibu. Sebenarnya ini timeline dari kita. Harusnya di minggu ketiga ini kita memang sudah pengumpulan Excel dari Bapak Ibu Prodi, harusnya di minggu ini. Tapi memang ada keterlambatan sedikit dan diharapkan nanti proses untuk penginputan mata kuliahnya itu tidak molor lagi ya, diharapkan seperti itu. Ditargetkan itu paling maksimal di minggu ke-1 bulan Juli, karena ada nanti kebutuhan dari BOP untuk pembuatan kelas dan perencanaan kuliahan. Jadi seperti itu. Ini timelinenya Bapak Ibu mungkin juga nanti bisa dibaca dan dipahami. Selanjutnya nanti akan saya demokan pengisian Excel-nya. Bisa saya langsung demokan. Jadi ada 2 jenis untuk file Excel-nya Bapak Ibu. Jadi ada 2 jenis, yaitu untuk yang kelas reguler dan juga kelas internasional. Kenapa itu dibedakan? Karena memang pengkodaannya sendiri itu berbeda. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu Prodi yang merasa kelasnya itu internasional, hanya menggunakan yang Excel kelas internasional. Kalau untuk yang reguler, semua ini termasuk dari diploma, profesi, sarjana, magister, dan doktor itu menggunakan yang kelas reguler. Itu. Saya contohkan dulu yang pertama itu kelas reguler. Jadi tampilan awal Bapak Ibu akan seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu membuka Excel-nya, nanti akan seperti ini. Dan silahkan dibaca instruksinya, yaitu adalah yang pertama, isilah sel yang berwarna kuning dengan lengkap, sel nama fakultas, prodi, dan jenjang wajib diisi. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi sel atau data yang diwarnai kuning. Itu jadi karena memang selain yang berwarna kuning, Bapak Ibu tidak bisa mengedit atau mengubahnya. Nanti akan ada notifikasi jika Bapak Ibu misalnya merubah. Di sini akan ada notifikasi itu sudah kita lock. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengubah yang di sel kuning. Nah, untuk yang tampilan pertama ini adalah mata kuliah MKCU. Jadi setiap jenis mata kuliah itu kita sudah pisah-pisahkan menjadi 5. Itu ada MKCU, MKWK, MKWP, MKCF, dan MKPP. Nah, yang sudah ada di template ini data masih hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menghapusnya dulu dari 0 untuk diinputkan. Seperti itu. Jadi di MKCU paling pertama itu Bapak Ibu silahkan memilih fakultas dan program studi serta jenjang pendidikannya. Karena ini akan berpengaruh nanti ke setiap pengkodean. Contoh, saya akan tunjukkan di MKWP. Nah, ini akan kode mata kuliahnya NA karena belum ada pemilihan fakultas dan program studinya. Saya akan contohkan, kita contohkan di sini misalnya di Fakultas Desain dan Seni Kreatif. Lalu untuk
program studinya ini sudah berjenjang, jadi sudah mengikuti ya, jika fakultasnya teknik, nanti yang keluar prodinya hanya yang teknik. Nah, untuk desain dan komunikasi visual kita contohkan di DKV misalnya, lalu jenjangnya S1. Nah, di MKWP nanti dia akan otomatis terbuat seperti ini. Gitu. Jadi diharapkan paling pertama Bapak Ibu bisa mengisi nama fakultas, program studi, dan jenjang. Nah, untuk di MKCU dan MKWK, dikarenakan mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang sudah ditentukan, terutama untuk jenjang diploma dan sarjana. Jadi hanya pengisiannya itu di bagian distribusi semester. Bapak Ibu hanya mengisi bagian distribusi semesternya. Contoh pendidikan anti korupsi mau di semester berapa, itu nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Ini termasuk juga MKWK. Nah, untuk selain diploma dan sarjana, karena memang tidak ada MKCU dan MKWK, Bapak Ibu hanya bisa tinggal mengkosongkannya saja. Jadi dihapuskan saja distribusi semester, karena memang selain diploma dan sarjana tidak ada MKCU dan MKWK, contohnya seperti itu. Jadi nanti bisa menyesuaikan dan bisa dikosongkan saja untuk distribusi semesternya. Untuk MKCU dan MKWK sudah dijelaskan, sudah clear, dan selanjutnya itu ada MKWP, mata kuliah wajib prodi. Nah, ini ada contoh ya Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu tetap dihapus dulu dari nol, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan prodi Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini kita masuk ke MKWP. Apa saja yang diisi? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang diisi hanya yang sel berwarna kuning. Jadi Bapak Ibu mengisi semua yang berwarna kuning. Ini karena warnanya kuning, ini sudah bisa diubah. Dan di sini ada note juga di sini bahwa tulisannya kode mata kuliah tidak akan muncul jika ada kolom yang belum lengkap. Contoh, ini kan sudah ada contoh dan ini sudah ada kodenya di sebelah kiri. Jika SKS-nya saja misalnya kita kosongkan, kodenya juga akan kosong. Jadi kode tidak akan muncul atau tidak akan bisa terbuat kalau memang masih ada yang tidak lengkap. Kalau kita inputkan lagi, itu akan ada kode di sebelah kirinya, sudah otomatis ada. Seperti itu, diisi Bapak Ibu dan disesuaikan, dan di setiap kolomnya ini ada not keterangan jika Bapak Ibu bingung untuk pengisiannya. Nah, terutama untuk nama mata kuliah Bahasa Indonesia, itu wajib huruf kapital atau huruf besar semua. Karena teknis di SIA kita sudah kita bedakan dari kurikulum 2017 dan 2021, itu untuk penulisan mata kuliah Bahasa Indonesia itu huruf besar semua, dan untuk mata kuliah Bahasa Inggris itu proper atau huruf besar di awal. Itu diharapkan untuk ini karena tidak bisa by teknis, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikannya saat penginputan. Seperti itu. Lalu ada itu pengisian untuk mata kuliah wajib prodi, itu pengkodeannya berdasarkan program studi ya, kode program studi. Misalnya di sini desain komunikasi visual itu menggunakan kode 23. Selanjutnya ada mata kuliah ciri fakultas. Nah, mata kuliah ciri fakultas di sini ada not berbeda, yaitu menuliskan bahwa untuk mata kuliah ciri fakultas diharapkan Bapak Ibu prodi sudah berkoordinasi antar prodi di dalam satu fakultas, karena mata kuliah tersebut bersifat bersama agar tidak terjadinya pengisian ganda. Jadi diharapkan untuk mata kuliah ciri fakultas MKCF Bapak Ibu berkoordinasi agar tidak ada yang perbedaan untuk penamaannya ataupun pengkodeannya, karena nanti di dalam satu fakultas kita hanya menggunakan satu kode untuk mata kuliah yang sama. Contoh di sini misalnya Nirmana. Misalnya Nirmana ini kan fakultas MKCF. Itu berarti bisa digunakan untuk 3 prodi di dalam FDSK. Bisa DKV, interior, dan
produk. Nah, pengkodeannya kita hanya menggunakan yang satu ini, tapi untuk distribusi semester, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan masing-masing prodi. Jadi kita menggunakan satu kode di dalam satu fakultas, tapi untuk distribusi semesternya Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Contoh Nirmana di DKV ada di semester 1, lalu di interior ada di semester 2, dan di produk itu ada di semester 3. Itu bebas. Yang penting penggunaan mata kuliahnya kodenya itu hanya satu. Tidak ada double. Seperti itu. Kecuali memang ada nirmana khusus. Kalau di prodi ada di produk ada nirmana 2 misalnya. Nah, itu masuknya mungkin ke mata kuliah wajib prodi atau mata kuliah pilihan seperti itu. Untuk yang MPF diharapkan satu fakultas itu pengguna, dan selanjutnya ada jenis mata kuliah MKPP atau mata kuliah pilihan prodi. Nah, di sini ada satu kolom yang berbeda karena di sini sifatnya dia pilihan, karena itu pasti ada namanya konsentrasi. Ada beberapa prodi yang memiliki konsentrasi mata kuliah sendiri. Kita ambil contoh misalnya di manajemen, itu di sarjananya mungkin ada konsentrasinya, mungkin bisa sampai 3 atau 4. Jadi pembedanya itu di isian konsentrasi mata kuliah. Misalnya di sini saya kasih penjelasan, misalnya ada konsentrasi ada 3 di manajemen misalnya, ada manajemen SDM, manajemen pemasaran misalnya, terus manajemen keuangan misalnya, ada 3 itu. Jadi pembedanya di konsentrasi mata kuliah. Kalau dia sifatnya pilihan tapi general, itu bisa dikodekan dengan 0. Tapi kalau memang pengkhususan seperti peminatan, itu bisa dikodekan masing-masing. Misalnya di manajemen SDM itu di kode 1, manajemen keuangan di kode 2, manajemen pemasaran di kode 3 misalnya, seperti itu. Jadi ini berpengaruh dengan pengkodeannya. Seperti itu. Jadi diharapkan ini juga harus diisi dengan lengkap, karena tidak akan terbuat kode mata kuliahnya jika ada kolom atau sel yang masih belum terisi. Nah, itu semua penjelasan untuk pengisian di bagian mata kuliah, Bapak Ibu. Lalu di sini ada sheet bernama distribusi mata kuliah. Distribusi mata kuliah ini bersifat hanya view, Bapak Ibu. Jadi memang ini hasil akhir ketika Bapak Ibu sudah mengisi yang tadi di jenis-jenis mata kuliahnya. Jadi otomatis dari kelima ini akan tersebar di masing-masing kolomnya ini per semester. Dan ini yang bisa nanti Bapak Ibu inputkan ke SK kurikulum atau dokumen kurikulumnya. Dan juga bisa memastikan apakah sudah benar masalah SKS-nya, masalah penempatan atau pengisian semester. Jadi dia otomatis akan menyesuaikan. Nah, contoh misalnya di sini kan ada kode MKWP, gambar bentuk DKV. Pas dilihat di view di sini, Bapak Ibu ternyata, oh dia bukan di semester 1 nih, harusnya di semester 2. Bapak Ibu tinggal mengubah semesternya di bagian MKWK-nya, MKWP-nya maaf. Kita cari gambar bentuk DKV di MKWP, di sini tertulisnya semester 1, jika ternyata salah, tinggal merubah saja, di enter, dan otomatis di sini dia akan berpindah ke semester 2. Jadi di sheet ini Bapak Ibu tidak ada pengisian ataupun tidak bisa ngedit apapun di sini, karena ini hanya sifatnya melihat hasil akhir dan bisa Bapak Ibu gunakan untuk menginputkan ke SK kurikulumnya. Sekalipun mau mengubah itu hanya di sel kuning, itu penamaan berdasarkan SK rektor di SK kurikulum Bapak Ibu. Itu. Dan sheet yang terakhir yaitu adalah form ekivalensi mata kuliah kurikulum.
Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sudah memahami terkait ekuivalensi karena ini memang perubahan kurikulum yang awalnya 2021 dan sekarang menjadi 2025 diharapkan Bapak Ibu juga mengisi seluruh mata kuliah ekuivalensi. Jadi nanti kita akan menginputkannya ke SIA juga, yaitu oleh tim teknisnya untuk penginputan ekuivalensi. Ini juga untuk pemilihan fakultas dimulai sendiri lagi untuk penamaan fakultas dan program studi berbeda dengan yang seat sebelumnya. Seperti itu. Dan untuk tadi distribusi mata kuliah ini kita membuatnya kan sampai semester 8 ya Bapak Ibu. Jadi jika nanti mungkin ada profesi atau magister atau diploma yang tidak sampai semester 8, itu tidak masalah karena ini hanya sifatnya view only, jadi hanya melihat dan hanya menyesuaikan. Kalau memang hanya sampai semester 6 atau semester 2 atau semester 4 itu tidak masalah yang di semester lainnya kosong. Seperti itu karena memang ini Excel untuk kebutuhan pembuatan kode mata kuliah agar tidak ada proses bolak-balik antara prodi dan tim teknis. Dan di paling bawah ini juga ada pemisah untuk mata kuliah pilihan prodi, ini juga menyesuaikan. Jadi ketika Bapak Ibu memilih atau mengisi mata kuliah pilihan prodi di sini semester berapa, nanti di paling bawah ini sudah terpisah untuk MKPP saja karena mata kuliah pilihan nanti memang ada di SK kurikulum, ada kolom tersendiri atau tabel tersendiri. Dan ini Bapak Ibu juga bisa digunakan untuk pengisian SK kurikulum atau dokumen kurikulum yang dibutuhkan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Hafiz atau dari teman-teman tim teknis. Suara saya putus-putus tidak ya Bapak Ibu? Jelas, Udah, jelas. Jelas, aman. jelas. Baik. Oke, jelas. Hai. Bapak Ibu boleh silakan jika ada yang mau didiskusikan. Baik, Pak Hafid mau nanya, Boleh. Bapak Fikar. Kalau di Iya, Pak, di silakan. contoh situ hurufnya kan kapital semua nih. Iya, Nanti Bapak. untuk penamaan mata kuliah, apakah kapital atau kita yang tadi misalkan huruf depannya besar atau bagaimana nih? Karena kan Iya, di contoh ini semua huruf kapital semua nih. iya, Mohon Bapak. pencerahannya nih. Baik, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah diinfokan juga, ini ada note-nya di atas ya, Bapak. Untuk penamaan mata kuliah Bahasa Indonesia wajib menggunakan huruf kapital gitu. Dan untuk mata kuliah Bahasa Inggris itu menggunakan format proper atau awalnya di huruf besarkan dan sisanya di huruf kecil. Seperti itu Bapak. Jadi memang ini sudah kita tentukan gitu dari kurikulum 2021 ya, untuk mata kuliah yang Bahasa Indonesia itu menggunakan huruf kapital besar. Lalu untuk yang mata kuliah Bahasa Inggris itu proper atau besar di awalnya. Seperti itu Bapak. Gitu. Pak Fikar, saya mau sedikit tanya, Pak. Iya, Pak Ibu, silakan Pak. Tadi saya kelewat masalah konsentrasi mata kuliah ya. Iya, Bapak. Nah, ini di siapa tadinya Iya. kelewatan? Sebenarnya ini yang pembeda hanya di kodenya Pak. Jadi ini kan berpengaruh ke kode. Misalnya di prodi Bapak ada berapa konsentrasi. Misalnya ada 2 konsentrasi misalnya ya Pak. Eh, Nanti pembedanya misalnya di sini ada contohnya interaktif media design nih kalau untuk yang DKV. Nanti interaktif media design ini dia masuk peminatan yang mana gitu Pak. Oh, itu Gitu. terkait konsentrasi Mata prodinya kuliah. ya. Iya betul Pak. Itu sudah per prodi. Kalau nggak ada konsentrasi, tidak terbagi maksudnya Kalau tidak tidak perlu terbagi berarti. Nol semua. diisi 0 semua Pak.
Ya, Baik, makasih Pak Fikar. sama-sama Pak Imbu. Mas Fikar, Ya, Pak, silakan Pak Dudi. kalau seandainya misalnya kita 5, ini udah otomatis dari sistem ya nanti kodenya. Iya, Pak, betul. Misalnya Ber- di sini kan ada 2, nanti kalau Hmm. memang di sini Bapak isi sampai 5, misalnya di sini 5, nanti pengkodean di sini kodenya jadi 5 di sini, Pak. Di mana isi yang 5 tadi maksudnya gimana, Mas? Di konsentrasi mata kuliah, Pak, di kolom konsentrasi mata kuliah. Itu kan sini kan saya catat dulu semua nih, semua mata Mm-mm. kuliah konsentrasi Iya, di kolom 1, 2, 3 ini nih nama mata kuliah. Nah, yang untuk di kolom konsentrasi mata kuliah itu otomatis atau saya input manual? kolom konsentrasi ini input manual, Pak. Untuk yang kuning ini semuanya di input manual. Saya yang ngasih kode. Iya. Kalau Kalau untuk misalnya pengkodean ini oh, sudah otomatis pengkodeannya, Pak. enggak yang bukan, yang kan ada yang 0011 itu tuh apa? Iya. Kode apa itu? Ini untuk konsentrasinya, jenisnya. Misalnya Hmm. Bapak ada 5 konsentrasi, berarti Ya. nanti ada 5 konsentrasi. Misalnya kalau di sini interaktif media design masuknya konsentrasi yang pertama. Terus kalau yang fashion illustration itu masuk konsentrasi kedua. Itu Oh. hanya untuk pengkodeannya aja sih, Pak. Berarti pengkodeannya itu prodi yang Iya, menentukan. makanya kan Misalnya kalau kalau saya saya punya tadi kan 5, nggak ada, makanya kalau misalnya nggak ada konsentrasi, misalnya tidak ada kalau konsentrasi, tidak terbagi konsentrasi, berarti nol. Iya, betul, Pak. nah Kalau misalnya mata kuliahnya mata kuliah general misalnya itu saya di situ, 5 Pak. nih, 5 Iya, nih Mas. heeh. Misalnya ada misalnya international business, ada consumer Mm-mm. behavior, human capital, ada 5 misalnya ya. Iya, Itu berarti saya nentuin misalnya untuk international business saya kasih 1, yang untuk iya matematika betul, 2. Oke. betul. Terus pertanyaan saya yang kedua, yang MKCU, mungkin Mm, Mas Hafiz nih kayaknya nih domain ini harus jawab. Ini mm-mm. saya di S1 manajemen, saya hanya buat 1 kewirausahaan boleh nggak? Tapi 3 SKS. Atau harus ngikut, udah harus template-nya ini untuk di Mercu. Pak Hafiz mungkin boleh untuk menjawab. Oke, Pak Dudi. Jadi Ya. kalau yang MKCU itu memang Hmm. kan sesuai dengan ketentuan universitas, memang Ah, dia itu ada beberapa mata kuliah MKCU boleh tampilin. Udah ya. ini Nih, udah. MKCU ini ada 4 mata kuliah gitu ya. Ada Ya. korupsi, kewirausahaan lanjutan, sama bahasa Inggris. Pak Dudi mau pakainya kewirausahaan aja ya, manajemen. Perusahaan aja, tapi saya buat 3, boleh? Oke, berarti nanti semesternya nggak usah diisi, Pak. Dikosongin. Kosongin aja. Artinya, Oh. kewirausahaan lanjutan memang tergantung prodinya butuh atau enggak gitu. Oke. Jadi tidak diwajibkan kemarin berdasarkan kesepakatannya. Ya. Karena sebenarnya yang advance entrepreneurship ini kita hampir di seluruh mata kuliah terakhir itu sebenarnya basic logic thinkingnya itu semua udah entrepreneur semua itu sebenarnya. Oke. Ya. Oke, boleh Pak. Boleh ya? Ya. Berarti yang berarti saya kalau ini berarti saya 3 cuman ya yang untuk Iya, MKCU berarti ya. Oke. nantinya Sip. gitu. Oke. Untuk kodenya emang udah standar sama semua nih berarti untuk seluruh universitas. Kalau saya berarti saya kosongin kodenya atau Kalau MKCU ada ya. isinya? Iya, kan berarti kan ini kan ada 2 kewirausahaan. Iya kan? Total 4. Nah, saya cuma 1 kewirausahaan tapi 3. Ini kode taruh di mana? Enggak, kalau kode ini kan nanti otomatis Bapak ngisi semesternya aja, yang distribusi semester. Oh, distribusi semesternya Iya. aja. Oh, oke. Itu Bapak nggak usah diisi. Berarti SKS-nya saya isi kan? SKS-nya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi nanti kita mungkin nggak akan inputkan ke kurikulumnya Bapak gitu ya. Oh, oke. Iya. Tapi diisi namanya aja berarti ya. Iya. Kalau ini udah nggak bisa diedit Pak, yang mana dia. Oh, berarti biarin aja nih. Biarin aja. Iya. Oh, oke. Oke, thank you. Yuk. Yo, Mas. Lain hal Bapak Ibu. Pak Hafiz, izin. Iya, Ya, sama Pak. Nah, terkait dengan kewirausahaan lanjut nih, melanjutkan dengan Pak Dudi. Biasanya kan MKCU itu kita bisa lintas fakultas ya. Nah, ini nanti kalau kewirausahaan lanjut yang miliknya Pak Dudi, apakah bisa dimasuki juga oleh teman-teman atau mahasiswa dari prodi lain? Untuk disianya ya nanti. Sama halnya dengan MKCF. MKCF kan antara kita di informatika dan di informasi, ini di sistem informasi akan sama nih. Apakah nanti MKCF juga prodi informatika boleh masuk ke informasi ataupun sebaliknya untuk nanti disianya. Terima kasih Pak Hafiz. Mas Fikar mau jelasin?
Untuk ini sebenarnya untuk mata kuliah memang sifatnya MKCU dan MKCF itu kalau MKCU kan memang milik universitas dan kalau MKCF itu miliknya fakultas. Nah sebenarnya untuk nanti perkuliahannya kalau untuk MKCF itu tetap masing-masing Pak. Jadi itu hanya penamaan untuk mata kuliahnya saja atau pengkodeannya. Jadi menggunakan satu kode dan untuk kelasnya itu tetap nanti masing-masing prodi yang mengajukan untuk pembuatannya. Jadi misalnya MKCF, satu mata kuliah MKCF, kodenya kan satu, tapi untuk kelasnya itu nanti masing-masing prodi yang mengatur dan antara prodi informatika dengan SI itu masing-masing sudah berjalan masing-masing, jadi tidak bisa dia masuk ke ambil di SI untuk mata kuliah tersebut. Tapi kalau untuk MKCU karena sifatnya universitas, nah itu nanti kelasnya juga kan pembuatan di BOP-nya beda. Jadi mungkin masih bisa untuk digunakan di prodi lain. Seperti biasa mungkin mahasiswa informatika ambil mata kuliah MKCU yang dari prodinya Vkom misalnya seperti itu. Itu masih bisa berjalan seperti itu kalau untuk yang MKCU. Tergantung nanti tipe pembuatan kelasnya. Seperti itu mungkin ya Pak Hafiz ya, atau Ya. bisa ditambahkan. Iya, Pak gitu Hafiz, Pak. Pak Hafiz, Iya. izin, Budi kan kemarin sama Bu Hari kita kan udah presentasi sama dengan Pak Dudi tuh kebiasaan kami itu 3 SKS, terus kebiasaan lanjutan kami juga 3 SKS. Kenapa? Karena kebiasaan lanjutan kami itu juga bakal nanti yang TA selain skripsi. Jadi kami 3 SKS Pak. Kalau di sini 2 Oh iya SKS iya iya iya. sama dengan masalah Pak Dudi ini kami Pak Iya jadinya. iya. Oke. Jangan Nanti coba sama-sama kita. dong Bude sama-sama. Saya Enggak apa-apa, kita kan sama, sekandung. Saya nggak mau. Ih, di Kebiasaan ruangan lanjutan, ribut sekarang ribut kebiasaan lagi. lanjutan nggak ada bos. Saya jadi Ya, wasit. kami. Oh kami Jadi jangan sama-sama jadi dong. dia tidak ikut. Jadi kebiasaan kami begitu, Mbak. Oh, iya. Tiga dan tiga. Oke. Baik Bu. Nanti saya coba selesaikan yang SKS-nya ya Bu ya. Ya, siap. Ya, Makasih ya Pak Hafiz. Bisa Terima kasih menambahkan Makasih. Pak Hafiz. Boleh. Baik Bapak Ibu, jika nanti ada permintaan atau request khusus terkait Excel-nya, Bapak Ibu bisa langsung kontak PIC ya, tim teknis yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi nanti Excel-nya, karena ini kan kalau yang Bapak Ibu download nanti, ini SKS-nya tidak bisa dirubah atau tidak bisa diotak-atik. Jadi nanti bisa by request kalau memang sudah dipresentasikan ke tim kurikulum kemarin dan sudah disetujui, itu nanti tinggal infokan ke tim teknisnya. Nanti kita akan menyesuaikan, misalnya tadi dari FEB ya Pak Dudi jadi 3 atau yang lanjutannya jadi 0, itu nanti kita akan sesuaikan. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kontak langsung, nanti linknya atau file ini juga saya akan sampaikan ke Bapak Ibu. Seperti itu. Mas Fikar, agama nggak ada ya? Hafiz, Agama di di MKWK Bapak. MKYK. Oh ya. Ngomong nggak ada gimana model Pak Dudi. Iya nggak apa-apa gabung aja. Pak Ya. Mas Fikar, saya mau nanya. Boleh. Berarti kalau misalnya MKCU itu seperti kewirausahaan itu boleh SKS-nya ditentukan oleh masing-masing prodi ya? Jadi boleh 2, boleh 3 gitu? Nggak, Atau ini sudah Mas Fikar. diseragamkan? Pak Hafiz mungkin Pak. Ya, kalau yang dibuat draft SK itu kerasan semuanya 3 SKS Bu gitu ya. Jadi ini mungkin nanti akan coba kita perbaiki Sesuaikan dulu. kembali. Oh iya, oke. Kerasan cuma 3 SKS. Yang Jadi dua, untuk yang MKCU dan MKWK itu kodenya prodi tidak ikut Iya. mengisi ya? Iya. Hanya MKWP dan MKPP aja ya yang Yes. perlu diisi oleh prodi ya? Iya. Oke. MKCF juga sih. MKCF iya untuk Di prodi psikologi psikologi nggak nggak ada MKCF-nya, nggak apa-apa ya? Oh, Iya. Berarti iya tidak apa. Dikosongkan. Kalau iya dikosongkan saja kalau memang tidak ada. iya baik. Jadi terima kasih. Oke. Pak Reinhard? Fikar, Pak Hafiz. Iya. Ya Pak, Pak Widi. silakan. Iya, mau tanya kalau ini nama mata kuliah harus ada bahasa Indonesianya ya? Sementara Harus, Pak, sih untuk harus. iya
Kalau memang nama mata kuliah tersebut memang basicnya bahasa Inggris, itu tidak masalah juga dan tinggal ditulis Oh, ditulis sesuai menggunakan formatnya kapital. aja ya. Iya, misalnya ada mata kuliah mungkin di Fasilkom yang saya tahu basic data gitu menggunakan bahasa Inggris itu nggak masalah juga kalau memang itu sudah ditentukan dari prodinya, bisa dituliskan di sini saja. Oke, oke. Gitu. Kemudian kalau di ekivalensi nanti akan membandingkan yang mata kuliah dari yang lama dengan yang baru gitu ya. Kalau misalnya ada penambahan itu gimana harus? Saya bayangkan sih ini satu baris sama gitu kan. Ada perubahan mata kuliah gitu. Nah, kalau misalnya ada penambahan nantinya ditambahkan saja gitu atau gimana, Pak? Artinya satu mata kuliah di 2 kurikulum lama itu sama dengan 3 mata kuliah baru gitu ya Pak, atau sebaliknya? Ya kira-kira begitu. Ya, oke. Itu gimana? Apa dituliskannya gitu aja atau gimana Pak Hafiz? Oke, iya. Nanti coba kita sesuaikan dulu ya Pak nomornya, atau mungkin nanti nggak usah dikasih nomor, nanti biar prodi yang kasih nomor, atau nanti gimana, nanti coba saya diskusikan dulu ya Pak. Ya, karena kalau di dokter ini kan ada apa namanya yang dari permen kemarin itu memang tidak tertulis untuk prodi doktor, yang tertulis kan prodi magister. Jadi prodi magister menambah SKS. Nah, otomatis kan prodi dokter ini masa iya SKS-nya kurang dari magister, ya otomatis kan kita harus menambah juga. Kira-kira gitu Pak Hafiz. Ya, baik Pak. Makasih Pak Wibi. Ya. Oke. Siap. Mau izin menambahkan Pak? Boleh. Mungkin kalau untuk misalnya di 2021 ada satu mata kuliah ya, hanya satu mata kuliah, lalu di 2025-nya menjadi 2 mata kuliah ataupun bahkan 3 mata kuliah. Nah, Bapak mungkin bisa mengisi sebelah kirinya sampai 3 kali Pak, 3 kali menyesuaikan yang sebelah kanan. Jadi sama, yang kiri tetap sama, tapi yang sebelah kanan itu masing-masingnya. Jadi misalnya di sini mungkin misalnya di sini Sambil basic ditulis data. Mas, coba Mas, biar kebayang Mas. Contoh misalnya di sini basic data. Nah, lalu di sininya ada mata kuliah apa nih yang sekarang jadi basic data? Itu misalnya mata kuliah pengenalan data. Lalu di sini ada lagi data manajemen. Itu dia bagian dari basic data gitu, maksudnya dia dipecah dari mata kuliah itu. Nah, di sininya tinggal ditulis aja Pak, karena nanti kita di penginputan ekivalensi DCA-nya juga seperti ini, karena kita tetap input satu-satu gitu. Jadi basic data diekivalensikan dengan pengenalan data, basic data juga diekivalensikan dengan data manajemen gitu. Oke, clear. Makasih Mas Fikar, Mas Ya, Hafiz. sama-sama Pak. Oke. Lain hal, Bapak Ibu? Mas Clear ya? Fikar, Ya, Boleh. Ibu halo, Rona, silakan. Dengan halo, Bu siapa? Iya, Bu Rona, silakan. iya, Mas Fikar, Iya, Bu. izin tanya, itu kewirausahaan itu harus 2 ya, Mas Fikar ya, yang MKCU ya? Habis tadi 3 Bu, Ini itu wajib. nanti kita revisi dulu ya. Oh, enggak, maksudnya ada kewirausahaan kewirausahaan sama kewirausahaan lanjutan. Ya. Ini yang semua universitas harus sama ya ini ya? Kalau kewirausahaan lanjutannya tidak ada, Ibu nggak usah isi semesternya. Jadi yang wajib Oke. yang pertama. Oh, oke. Iya. Oke, baik. Oke, siap. Terima Iya. kasih. Yuk. Lain hal? Bapak Ibu? Saya Pak Hafiz. Ya boleh Pak Fitri. Ini yang terkait dengan ekivalensi. Jadi kan di ini kan ada penambahan SKS ya untuk magister. Jadi 54 SKS. Berarti ada dong mata kuliah yang di 2021 nggak ada tapi di 2025 ada gitu. Gimana tuh? Karena kan penambahan SKS-nya. Dia enggak. Pak Hafiz Boleh, Kak? mau jawab? Oh. Fikar, boleh. Kalau untuk penambahan mata kuliah berarti dia tidak ada ekivalensi Pak.
Jadi memang dia benar-benar mata kuliah baru dan itu tidak ada equivalency. Equivalency kan memang menganggap sama mata kuliah yang sebelumnya. Seperti itu sih. Kalau memang mata kuliah itu belum pernah ada dan memang tidak ada equivalensinya, berarti Nah, tidak kemarin perlu kan dicantum. kalau nggak salah diinformasikan katanya jangan sampai merugikan mahasiswa. Oh, waktu dengan advisor ya. Perubahan kurikulum tuh usahakan jangan sampai merugikan mahasiswa. Sementara nanti kan katanya itu kurikulum ini langsung akan berubah semua pakai ini ya gitu ya. Gitu ya Pak Apis ya. Iya. Nah, otomatis kalau misalnya yang dia sudah katakanlah dia udah semester 3, tinggal mata kuliah semester 4. Sementara SKS nambah nambah jadi 12 nih. Hmm. Nah, berarti kan dia harus ngambil lagi, nggak mungkin dia selesai semester 4 berarti jadi. Hmm. Nah, itu gimana itu? Untuk kurikulum ya Pak, setiap mahasiswa sih sudah mengikuti berdasarkan kurikulumnya sih Pak, dari dia mahasiswa baru. Jadi misalnya kurikulumnya 2025, nanti itu hanya berlaku mata kuliahnya itu mahasiswa yang 2025 jika ada penambahan itu. Jadi Loh, kemarin kenapa infonya bukan begitu. Ini gimana yang benar nih? Ya, katanya kalau sudah berlaku kurikulum 2025 maka semua ngikut itu. Iya nggak? Yang mana yang Iya, benar? iya, iya. Nah, jadi Enggak, bukan hanya hanya mahasiswa mahasiswa baru angkatan saja. 2025. Jadi Ya. di setiap mahasiswa ini di kodenya itu kan ada kurikulumnya Pak. Jadi ketika dia memang masuknya di Gasal ini, dia masuk ke kurikulum 2021, dia memang semuanya nanti generalnya masuk ke kurikulum 2025. Tapi mahasiswa yang memang sudah mahasiswa lampau gitu, yang sudah lama, itu dia masuknya mata kuliah yang memang diekivalensikan saja yang muncul. Tapi kalau memang dia mata kuliah tambahan itu harusnya sih tidak muncul di mahasiswa yang lama, tapi hanya muncul yang mahasiswa nanti di baru dia masuknya kan mahasiswa baru misalnya dia angkatan 2025 Gasal. Nah, nanti Artinya kurikulum nih dia yang semester besok ini yang pakai Mhm. kurikulum baru ini hanya mahasiswa baru yang besok. Yang sekarang ada nih nggak ada yang pakai kurikulum itu gitu. Semua kurikulumnya sama Pak, 2025 kurikulumnya. Tapi yang terkena mata kuliah barunya jika dia tidak dianggap ekivalensi itu dia tidak akan muncul di semester yang Oh di mahasiswa gitu. semester lama gitu. Hmm. Fungsinya ekivalensi untuk menyamakan gitu. Jadi menyamakan mata kuliah yang di 2021. Jadi kalau misalnya kan anggaplah mahasiswa kemarin nih 2024 Hmm. gasal atau genap, dia kan masih Hmm. pakai kurikulum 2021 Ya betul. dan itu dia masih 50 berapa Pak? Maaf. Masih 42. Oh, masih 42. Nah, dia memang harus sampai 42 saja. Meskipun nanti di 2025 ini kurikulumnya sudah baru, dia masih Oh berlakunya kurikulum yang kemarin. Begitu bukan Pak Hafiz? itu apa iya gitu Pak Hafiz? Oh, gimana Pak? Mungkin Ya, Pak. kalau untuk SKS semuanya jadi sama Pak Fitri gitu ya. Oh, Jadi kalau jumlah SKS semuanya udah ke 54. Artinya hmm. nanti mahasiswa, kalau Pak Fitri konsepnya nambah mata kuliah atau apa? Ada yang nambah mata kuliah karena kita menyesuaikan dengan BKSTM. Tapi ada yang SKS dibesarkan seperti Yes, tesis, ya, kemudian penulisan karya ilmiah. Nah, itu kita dari Hmm. 3 SKS jadi 6 SKS. ya. Ya udah itu kayaknya kalau dirasa aman. Karena kalau Bapak nambah mata kuliah baru gitu ya, Mm-mm. itu yang nanti harus diambil lagi sama mahasiswanya. Tapi kalau Bapak besarkan SKS-nya di tesis ataupun Ada di masalahnya, ya ada udah. yang nambah mata kuliahnya karena menyesuaikan dengan kurikulum BKSTM. Tapi Tuh. dipastikan tidak terlalu banyak, Pak. Enggak, 2 mata kuliah. Ya lumayan Oh, juga ya, 6 banyak juga, SKS. Pak. Iya, iya. Oke, Hmm. gitu aja sih, Pak. Jadi tetap eh, mengikuti Tetap semua harus dong. 54 semua berarti kan? Iya, benar. Hmm. Ya, Ya, ya. Ya udahlah nanti mungkin kalau sambil jalan mungkin bisa ya dilihat bisa lagi. kebayang, Ya, benar. bisa ditanya. Makasih Ya, Pak. Ya, Pak yuk, Fikri. Pak. Ya, siapa Pak Fitri? Lain hal, Bapak. Oh, ini ada di chat nih, Mas Fikar. Tanya tentang equivalensi mata kuliah. Apakah ada aturan tertentu atau bebas saja, Bu Rona? Aturannya maksudnya gimana? Mungkin aturan khusus apa-apa, Bu
Buron. Iya, apakah ada aturan khusus atau pokoknya bebas semuanya diserahkan ke prodi, pokoknya ini 144 SKS jadi 144 SKS gitu. Oh iya. Atau ada aturan-aturan khusus, ada apa namanya nggak boleh apa, atau satu mata kuliah cuma boleh dikonversiin sampai 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah, atau nggak ada aturan atau bebas aja terserah prodi semuanya gitu. Ya sebenarnya untuk ekivalensi itu memang kita dikembalikan ke prodi ya Bapak Ibu, karena memang yang lebih mengetahui Bapak Ibu prodi. Paling kita hanya mengingatkan karena kenapa sekarang ekivalensi itu role-nya ada di PPI ataupun dulu di BAP, karena ada beberapa kasus waktu pada saat role ekivalensi itu di prodi, mungkin waktu itu case-nya prodinya mungkin belum memahami ekivalensi dampaknya seperti apa. Jadi waktu itu mungkin ada lepas pasang ekivalensi itu yang berbahaya. Nah ini yang nanti Bapak Ibu mungkin bisa lebih hati-hati untuk menentukan ekivalensi ya, karena misalnya kalau memang mata kuliah mungkin karena waktu itu ada case-nya hanya karena satu mahasiswa kekurangan SKS, jadi dia mau lepas ekivalensi biar bisa mata kuliah itu diambil atau sebaliknya agar mata kuliah itu bisa berkurang dan lain-lain. Jadi untuk ekivalensi kita kembalikan semuanya ke prodi, nanti kita hanya untuk menginputkan. Dan kalau misalnya nanti di pertengahan ada perubahan ekivalensi, itu juga Bapak Ibu bisa request ke PPI untuk misalnya pencabutan ekivalensi atau perubahan ekivalensi. Seperti itu, Bu Rona. Oke. Jadi di prodi ya Bu disesuaikan. Memastikan kewirausahaan wajib jadinya 3 SKS ya Pak Junaidi. Jadi kewirausahaan itu 3 SKS, lalu bahasa Inggrisnya 2 SKS gitu ya. Perlu disampaikan lagi kalau yang dari sarjana bahasa Inggris itu nanti semester diletakkan di semester 1 atau semester 2 boleh gitu ya. Nah, nanti semester 1 atau 2 bahasa Inggris, nanti semester berikutnya mahasiswa mengikuti kegiatan bahasa Inggris di luar SKS. Nanti yang ngatur jadwalnya mungkin Britain-nya gitu ya. Jadi artinya tetap mahasiswa kuliah 2 semester untuk bahasa Inggris gitu ya. Tapi yang wajib ada SKS-nya di transkrip itu bahasa Inggris. Namanya bahasa Inggris saja ya, tidak ada 1 dan 2-nya. Boleh diletakkan di semester 1 ataupun 2 gitu ya. Lain hal Bapak Ibu boleh? Mas Hafiz, Mas Fikar mau Boleh. apa? Jadi menegaskan saja. Jadi kalau mahasiswa yang lama itu dia apa namanya ini masih pakai kurikulum yang 2021 begitu ya, dengan jumlah SKS yang tertera di SK 2021, atau udah ngikut gitu? Udah ngikut semua Pak. Udah ngikut jumlahnya. Udah ngikut semua. Udah ngikut semua. Iya. Oh, artinya misalnya mahasiswa lama ini apa ya, misalnya dia tinggal sidang lah katakanlah begitu, dia harus ngambil SKS yang tambahan itu, atau tergantung kita mendesainnya itu sama dengan apa namanya sama dengan ekivalensinya tadi, karena jumlah SKS kan berbeda ini. Iya. Nah itu yang belum kebayang. Jadi misalnya dulu di kami itu 43 SKS, sekarang mau kami rancang jadi 60. Jadi kan ada selisih berapa itu? 17. Iya. Nah, jadi untuk mahasiswa lama ini, untuk mengisi selisihnya ini bergantung dari ekivalensi yang kita isi di sini. Jadi dianggap dia udah ambil apa namanya selisihnya itu, atau gimana Pak Hafiz? Mas Fikar, jelasin. Hafiz dulu aja Pak. Oke. Ya, Pak. Jadi kalau misalkan tadi memang harus mengikuti dengan SKS yang barunya gitu ya, yang di 60 itu. Artinya mungkin nanti khusus untuk angkatan yang sebelumnya, Bapak coba ekuivalensikan mata kuliah yang lama itu akan dikonversi atau diekivalensikan dengan mata kuliah yang baru, sehingga dia tidak perlu ngambil lagi karena udah setara dengan itu. Nah, nanti kalau bisa, tapi kalau dokter tuh udah diatur ya Pak. Diatur gimana maksudnya?
ketentuannya SKS-nya udah 60 dan itu udah ada mata kuliah apa aja gitu ya. Mm-mm. Gitu. Mungkin coba yang dokter kita coba akan diskusikan sama Bu Warek terlebih dahulu Pak, karena kemarin peraturan akademik yang dokter sudah sampaikan gitu ya. Takutnya nanti apakah ada perubahan lagi atau seperti apa terkait dengan SKS-nya. Gitu ya Pak. Iya, iya karena itu tadi apa untuk Iya ada benar. selisih 17 ini kan. Jadi kalau memang apa technically kita isi di sini kita sudah ekivalensikan, kita setarakan, artinya kan nanti tidak ada masalah. Jadi sudah disetarakan SKS-nya dia gitu ketika ini berjalan begitu. Jadi Iya. Gitu kan. Nah itu aja hal karena kan Ya. memang ini berkaitan dengan sistem nantinya. Benar. Jadi kan kita juga nggak mau mahasiswa bolak-balik apa namanya komplain atau gimana gitu. Oke, baik Pak. Gitu ya. Siap ya. Oke, thank you. Ya, makasih banyak Bapak ya. Bu Silvi, Mas Fikar untuk 2 matkul di 2021 lalu digabung menjadi 1 matkul di 2025. Apakah penulisannya sama seperti tadi Pak Wahyu? Iya, sama Pak. Untuk penulisannya teknisnya sama. Sama ya Bu Sil. Kalau yang tadi kan mata kuliah Mas 1 Fikar, jadi Mas 3. Hafiz. Gimana Bu Silvi? Ya, oke Pak. Ya, oke. Sip. Bapak Ibu lain hal? Ada yang mau didiskusikan lagi atau masih nanti sambil berjalan Bapak Ibu dicoba dulu aja kira-kira ada kesulitan nanti langsung hubungin tim teknisnya masing-masing prodi ya. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin Mas Fikar terakhir ada yang mau disampaikan lagi tadi ya? Boleh? Izin menyampaikan conclusionnya Bapak Ibu, diharapkan program studi dapat segera mengisi daftar mata kuliahnya ya. Nanti template juga kita akan sesuaikan kembali, terutama yang tadi SKS ya. File Excel yang sudah diisi mohon diunggah paling lambat di Senin 23 Juni Bapak Ibu, karena agar di tanggal 24-nya di Selasa tim teknis sudah bisa menguploadnya atau menginputkan ke SIA. Jadi ya karena yang tadi sudah timeline kita saya sudah sampaikan, semoga di minggu terakhir ini mata kuliahnya sudah terinput ke SIA dan Bapak Ibu bisa mengecek, lalu nanti Bapak Ibu bisa mengisi RPS-nya agar bisa tim bagian BOP untuk membuat kelas dan perencanaan perkuliahan selanjutnya. Untuk filenya itu Bapak Ibu bisa mendownload di link ini, nanti linknya dikirimkan oleh Mas Indra ya. Seperti biasa linknya mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat msaa.ke Pusat Pengembangan Institusi. Saya akan tampilkan misalnya. Nanti ketika linknya dibuka, tampilannya akan seperti ini. Ini bagian MBKM, Bapak Ibu tinggal diklik yang sebelah kanan atau digeser di swipe sebelah kanan. Lalu di bagian kurikulum di pemetaan OBE, itu diklik, nanti masuk ke Google Drive, pilih yang 1C. 1C, nah di sini ada folder 1 untuk mengunduh template-nya, lalu untuk yang kedua link upload-nya. Jadi Bapak Ibu nanti upload file Excel Bapak Ibu sesuai dengan program studinya. Jadi di sini ada fakultasnya, nanti ketika diklik fakultasnya ada folder program studi masing-masing. Itu nanti kita tim teknis akan mengecek berdasarkan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu akan di follow up oleh tim teknis. Mohon izin nanti kita memfollow up jika Bapak Ibu ada yang belum, atau ketika sudah mengupload lalu ada yang tim teknis kurang pahami, nanti kita mohon izin untuk menanyakan kepada Bapak Ibu. Seperti itu saja mungkin Pak Pis dari kami tim teknis penginputan mata kuliah. Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, satu lagi. Oh iya, bukan Mas, silakan. Iya, jadi ini titipan dari teman-teman di Seprodi ya. Jadi kalau yang sebelumnya di perubahan kurikulum sebelumnya dari 2017 ke 2021 itu mata kuliah yang diekivalensikan itu
masih untuk mahasiswa yang lama masih tertera mata kuliah yang lama di transkrip. Seperti itu kah? Atau mahasiswa yang lama nanti berubah juga nama dan jumlah SKS-nya kalau ada perubahan di kurikulum yang baru ini? Atau sesuai dengan yang udah pernah mereka ambil dulunya di kurikulum Habis, yang lama? Mm-mm. habis. Ah, kalau yang lama itu akan ditranskripnya tetap yang lama, Bu. Nanti dia yang belum diambil aja yang muncul dengan kurikulum yang baru gitu. Kalau sekarang berarti nanti di kurikulum yang baru, mahasiswa yang sudah pernah ambil dengan nama mata kuliah lama itu tidak berubah ya. Mereka tetap sesuai ambil yang kemarin. Gitu. Iya, iya. Yang udah ada di transkrip, yang mereka udah ambil, nggak akan berubah. Termasuk SKS-nya juga tidak ada perubahan. Nggak ada. Walaupun di kurikulum yang baru sekarang berubah. Iya, misalkan gini Bu, misalkan mata kuliah sebelumnya psikologi industri yang di kurikulum sebelumnya, terus yang berikutnya Ibu namanya sama psikologi industri, tapi sebelumnya SKS 2 sekarang jadi 3 misalkan gitu ya. Atau gimana? Iya kan gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, nanti dia tetap yang muncul 2. Tapi yang psikologi industri ini Ibu harus ekivalensi untuk biar mahasiswa tidak ngambil lagi gitu. Baik. Untuk mata kuliah yang lainnya gitu ya. Kalau SKS-nya berkurang, tadinya kan SKS untuk peminatan kan seragam 3 SKS semua. Enggak kedengaran Pak, putus. Halo? Habis. Sepertinya Pak Hafiz putus ya? Halo? Iya terputus Bu. Oh, oke. Sebentar Bu. Dua mata kuliah. Bapak Ibu mohon maaf. Suaranya kedengaran nggak? Iya, sekarang udah Ya, kedengaran. kedengaran. Iya. Ya jadi kayak gitu Bu. Gimana tadi saya jelasinnya? Ya aduh. Jadi sampai lupa. Enggak, jadi di kurikulum lama misalnya psikologi industri dan organisasi 3 SKS. Kemudian di kurikulum baru berganti nama menjadi psikologi SDM 2 SKS gitu. Misal. Berarti yang tertera nanti di KRS mahasiswa yang 3 SKS itu atau yang 2 SKS-nya? Kalau yang di transkrip yang udah diambil dia pasti 3. Tapi kalau yang belum diambil nanti munculnya yang 2 itu. Kalau oke. Berarti yang sudah pernah diambil itu nggak akan berubah. Tidak akan berubah ya. Termasuk penamaan dan juga KRS yang SKS-nya. ada SKS-nya. Benar. Enggak, Pak Hafiz, ini maaf nih, karena ini ada terkait juga gimana? nih. Kalau misalnya tidak berubah, berarti SKS-nya juga ini, berarti dia kurang, otomatis dia harus ngambil. Iya, memang. Betul, Pak. Emang iya? Iya, Pak, seperti itu. Jadi kalau memang ada SKS yang berkurang, nanti efeknya adalah nanti mahasiswa yang sudah semester akhir nih ternyata tinggal TA saja. Ternyata kalau ternyata ada perubahan SKS yang berkurang, jadi dia efeknya adalah dia harus ambil mata kuliah lain untuk menggenapkan jadi 144 Iya, begitu ya itu. jadinya. Benar. Betul, Emang Pak. begitu, Bu. Iya. Iya, gitu Pak Fitri. Ya. Ini nggak diprotes sama mahasiswa nanti. Jelas, Nah, Pak. makanya Pak, Akan Bu, ada gelombang protes, jelas ada. Makanya gini Pak, Bu, ada satu mata kuliah yang untuk disamakan dengan mata kuliah yang udah pernah diambil. Gitu ya. Misalkan mata kuliah di kurikulum sebelumnya itu ada mata kuliah A, lalu dia konversikan ke mata kuliah B, gitu ya. Nah, itu nanti nggak akan nambah SKS-nya lagi dia, karena udah setara. Gitu. Mau nggak mau ya jadi kayak tutup mata gitu lah. Jadi mata kuliahnya totally different gitu ya. Pokoknya udah nggak sama deh gitu ya. Tapi kita akuin, kita ekivalensikan gitu ya, sebagai seolah-olah itu mata kuliah yang sama gitu. Nah, kalau di saya gini Pak Hafiz ya, kan ada mata kuliah itu metode numerik, kemudian dengan mekanikal komputasi.
Oke. Karena kita mau ada tambahan menyesuaikan dengan BKSTM, itu ada material teknik lanjut, ya itu kan matematika dasar dari termofluida. Ya, itu kita masukkan itu, tapi dua mata kuliah yang tadi, yang metode numerik dengan mekanikal komputasi, tadinya 3S 3 SKS kita gabung, jadi 3 SKS dua mata kuliah itu langsung namanya metode numerik dan mekanikal komputasi. Karena kan sebenarnya itu emang lanjutannya ya. Gitu. Kalau mekanikal komputasi itu dia metode numerik yang pakai software, sementara kalau yang ini kan manual. Nah, itu kita satukan. Nah, tetapi gimana jadinya mahasiswanya tuh ya? Orang yang sudah dia tetap berarti dia muncul di dia 33 SKS gitu ya. Yang Iya, orang lama. gini, tadi kan Bapak yang kurikulum lama namanya metode numerik ya, Ya, terpisah metode numerik sendiri, sama material. material. Sekarang mau Bukan, dijadiin bukan, satu. metode numerik dan mekanikal Mekanikal. komputasi. Sorry, Ya. oke. Terus yang baru itu namanya cuma satu, 3 Satu. SKS. Jadi dua mata kuliah itu digabung jadi satu, metode numerik dan mekanikal komputasi. Totalnya yang sebelumnya dia udah ambil 6 SKS, sekarang diganti jadi 3 SKS gitu kan? Iya gitu, karena Iya, iya. kita mau nambahkan ada mata kuliah baru. Mata kuliah barunya itu apa termofluida lanjut, Oke. itu misalnya. Berarti gini Pak, metode numerik sama dengan mata kuliah yang barunya, satu. Nanti mata kuliah yang mekanikal Mekanikal sama dengan komputasi. yang barunya. Oh Itu gitu, maka disamakan. ekivalensinya Jadi begitu caranya ya. ya jadinya mahasiswa nggak perlu ngambil SKS lagi. Betul. Jadi dia tetap nggak usah ngambil yang yang termofluida ini misalnya. Nggak usah, karena udah setara Oh, dengan yang sebelumnya itu. iya, paham. Oke, ya. Oke, makasih. Siap. Lain hal? Dah, berarti itu apa namanya tadi file Excel-nya itu ada di link gitu ya. Linknya memang ada di deskripsi grup Kaprodi Squad gitu ya. Nanti Bapak Ibu Kaprodi jika karena sengaja saya mau fokus di Kaprodi biar nanti kalau ada info apa-apa bisa di-share ke timnya atau ke Sekprodinya boleh gitu ya. Agar tidak terlalu banyak pintu, saya satu pintu aja sebenarnya gitu ya. Oke. Mas Fikar boleh ada yang tambahin? Sudah cukup, Pak. File tadi yang diunggah sama Mas Indra nggak bisa di-download, nggak bisa dibuka PDF-nya? Oh gitu. Nanti Bisa ini aja di-upload tetap. di link aja di-upload Bu, ke di link yang link sama aja ya. ya? Oke, Jadi biar makasih. terdokumentasi dengan baik dan nggak ada yang hilang-hilang. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Nanti boleh kalau masih ada yang bingung nanti didiskusikan lagi oleh tim teknisnya. Nanti kalau ada kebijakan yang lainnya boleh disampaikan biar nanti kita sampaikan juga ke pimpinan gitu ya. Kira-kira baiknya seperti apa kalau case-nya ada yang beda. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Mohon maaf dari kami. Kita coba foto dulu Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa isi absen Bapak Ibu. Terkait kegiatan ini diisi absennya ada di link chat gitu ya. Boleh di-save dulu sebelum nanti meninggalkan room ini. Coba kita foto bareng dulu. Mas Mas Indra, Hafiz, saya ya. WA ya? Iya, boleh. Saya WA. Ya, Tolong oke. dicek. kita berdua. Baik. Baik, ada 3 slide ya Bapak Ibu ya. Kita coba yang pertama dulu. Oke, boleh. Oke, semuanya 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Ini kita Sekalian tolong diumumin Mas Hafiz yang saya WA. Oke, baik. Ya, Oke, yang sebentar saya terakhir ambil. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu nih tadi Bu Warek menyampaikan kemarin ada informasi kalau yang CPMK tidak harus sama dengan CPL. Artinya, jadi nanti jumlah CPMK-nya boleh disesuaikan Bapak Ibu semuanya. Ketika dalam satu mata kuliah ada 2 CPL, CPMK-nya tetap di maksimalnya 5 kemarin. Jadi nggak perlu diubah lagi yang sudah. Kemarin kan ada info tuh, baru kemarin sore infonya kalau memang setiap mata kuliah punya 2 CPL, artinya CPMK-nya sama juga 2 gitu ya. Jadi nanti dibebaskan saja untuk Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan CPMK gitu ya. Terus terakhir dari Mas Fikar mungkin ada informasi sedikit terkait dengan mana ya? Udah di-share belum?
Ya, boleh di-share sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu, tertinggal satu terkait dengan magang berdampak. Ini Hafiz, khususnya, punten. iya, Punten tadi CPL minimal 2 dan maksimal 5 kah? iya, Oke, kalau baik. gimana ya. Ya, terima kasih. Oke, ini ada terkait dengan magang berdampak, Bapak Ibu. Kebetulan kita sudah punya akunnya juga terkait dengan magang berdampak dan sudah 65 mahasiswa yang sudah mendaftar gitu ya. Ini ada prodi-prodinya rata-rata di psikologi, manajemen, industri, ya informatika gitu ya. Ini untuk yang S1 untuk menggantikan program MBKM. Artinya di magang berdampak ini kita masih memvalidasi, kita akan validasi di tingkat pimpinan, di tingkat universitas. Lalu cuman yang untuk di prodinya gitu ya, kita masih belum tahu cara mendapatkan akunnya bagaimana gitu ya. Nantinya kita akan informasikan lagi karena butuh validasi dari para kaprodi. Itu sih terkait info sekilasnya untuk yang di program sarjana dan D3. Oke. Sip. Bapak Ibu terima kasih banyak atas waktu dan Tapi sebentar, perhatiannya. maaf, ada Iya. lagi nih. Enggak, tadi CPL itu maksimum 5 gitu ya. TPL Waktu minimalnya saya 2. bukan Satu mata maksimal, kuliah. maksimal. Maksimalnya disesuaikan, Pak. Oh gitu, 6 pun boleh ya. Ya, gitu. Oke, oke, oke. Ya, Iya. yang penting di minimalnya 2 untuk Hmm. setiap mata kuliah dan CPMK nanti juga disesuaikan. Ya. Oke, ya, makasih. Sip. Bapak Ibu yang belum revisi 14 hari kalender terkait dengan dokumen kurikulum kemarin ditunggu kembali gitu ya. Jadi jangan sampai lupa ntar fokus 1C atau yang 1A 1B-nya ditinggalin gitu ya. Nanti nggak bisa kita inputin deh punishment-nya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kami dari tim teknis dan juga dari PPI khususnya ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz, terima kasih Mas Ika. Terima kasih Sama-sama. Pak Hafiz, Pak Fika. Bapak Ibu. Terima kasih. Yo. Terima kasih. Sama-sama Terima Ibu. kasih Mas Hafiz. Silakan. Ya, Bapak. Ini kayak mau duit deh. Habis Jumat ya Mas Hafiz? Ya, Pak Mardi, boleh. Siap, ya. Ya, nanti Ya, ruangannya ya. ya Pak di WA. Di A kalau nggak salah A203. Oh, baik. Oke, Pak. Ya, baik.